Ya, ini kita untuk pembahasan tentang tugas palletizing, ya. Nah, di sini teman-teman sudah belajar tentang bagaimana membuat program palet, ya. Ini nanti yang menjadi dasar perintah untuk pemrograman palet. Jadi kalau kita bicara palet, itu untuk di robot Mitsubishi RVM1, di sini kita bisa memiliki 9 palet, ya 9 palet. Jadi yaitu palet 1 nanti akan ada hal-hal yang harus Anda perhatikan di sini. Misalnya kalau kita bicara palet 1, maka ada namanya palet reference point, ada palet kolom terminating position, ada palet row terminating position, dan palet corner position. Nah, di sini otomatis kalau palet itu dinamakan palet 1, maka ini jadi posisi 10, posisi 11, 12, dan 13. Itu yang ada di ujung-ujungnya, ya. Yang ada di ujung-ujungnya. Jadi kalau kita bicara ini misalnya palet 7, ya, palet 7, maka kita wajib memiliki 4 posisi di ujung-ujungnya, yaitu posisi 70, terus kemudian posisi 71 itu arah kolom, posisi 72 itu arah baris, dan posisi 73 itu arah diagonal. Ya, tadi kita lihat di sini, kalau 1, 10, 11, 12, 13, tapi kalau 7 itu 70, 71, 72, dan 73. Oke, nah karena di sini adalah palet 7, maka di sini nanti kita harus mencari posisi ini 70, 71, 72, dan 73. Sedangkan posisi yang lain yang ada di dalam di sini nanti akan dicari secara otomatis. Ya, akan dicari secara otomatis. Nah, untuk semua posisi yang ada di palet 7 itu kita namakan dengan posisi 7. Ya, Anda lihat di sini karena kita adalah palet 7, kita assign paletnya, jadi ada palet assign, itu di sini perintahnya, formatnya adalah nomor palet, terus kemudian nomor kolom, dan nomor baris. Oke, maka kalau di sini kita assign paletnya, ini palet 7 ini kolomnya adalah 4, 1, 2, 3, 4, maka koma 4 di sini. PA7 karena di sini kita namakan palet 7. Terus kemudian untuk mengambil untuk yang arah baris di sini ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini palet assign-nya ini adalah 74,6. Karena di sini palet di sini itu jumlah bendanya nanti ada 24 benda, arah kolomnya 4, arah barisnya 6. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah palet, selain perintah assign sama perintah palet, jadi kalau palet 7 nanti ini semuanya jadi posisi 7, ya. Nah, tadi posisi 7 ini bisa bergerak, ya. Posisi 7 nanti bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian untuk menggerakkan posisi 7 itu kita pakai perintah counter. Jadi posisi 7 pertama ada di sini, misalnya gitu ya. Maka posisi 7 kedua di sini, posisi 7 ketiga di sini, posisi 7 keempat di sini, terus kelima di sini, keenam di sini, dan seterusnya sampai ke 24 di sini. Nah, semuanya adalah posisi 7. Nah, saat posisi 7 di sini, maka kita harus setting arah counternya untuk kolom dan arah counternya untuk baris. Saat ada di pojok sini, maka arah counter untuk kolom adalah 1, arah counter untuk baris adalah 1. Ya. Nah, karena ini palet 7, maka arah counter kolom ya itu kita namakan counter 71. Kalau arah
baris, maka counternya kita namakan 72. Nah, misalnya kita akan mengambil benda di sini. Ya, benda ini akan kita ambil yang warnanya orange. Ya, maka kita pertama kali harus assign paletnya. Oh, palet keseluruhan di sini, benda orange di sini ada di palet 7. Maka kita assign palet 7, arah kolomnya 4, arah barisnya 6. Maka PA 7,4,6. Terus kemudian karena kita akan mengambil di sini, maka kita perlu setting counternya. Berarti kalau posisi di sini, berarti counter arah kolom itu ada 2. Ya, maka set counter 71 karena arah kolom ini kalau counter itu 71. Kenapa? Di sini. Ya. Kalau palet counter, kolom counter, kalau palet 7 itu harus 71. Row counter itu harus 72 karena kita palet 7. Maka di sini saat kita mau menentukan posisi ini, kita setting arah counternya, yang ke kolom adalah 2, yang ke baris adalah 4. Ya. Nah, kalau sudah disetting 2 dan 4, kolom baris 2, 4, maka di sini inilah posisinya nanti. Nah, ini harus kita set menjadi posisi 7. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, posisi 7 ini akan bergeser-geser. Karena ini palet 7, maka semua posisi di sini adalah posisi 7. Nah, tergantung dari setting counter kolom dan counter baris, posisi 7 ini ada di mana? Ya, kalau di sini berarti PT7 atau posisi 7 di sini itu adalah di warna orange di sini. Karena sudah kita set counter 71 itu 2 dan counter 72 adalah 4. Nah, pertanyaan saya, misalnya, saya akan tetap mengambil benda warna orange, paletnya tetap 4 kali 6, tapi kita namakan di sini palet 1 misalnya. Kita namakan palet 1. Maka yang berubah programnya di sini apa? 10 TA7 dikasih 10 TA1. Oke, jadi yang semula palet 7, PA7 ini diganti PA1. Itu 1 yang berubah. Terus yang berikutnya yang berubah apa lagi? 40 PT7 diganti 40 PT1. Gimana? 40 PT7 diganti 40 PT1, Pak. Oke, tadi yang sudah diganti kan yang baris ke-10. Berarti yang kemudian diganti langsung baris 40. Yang baris 20, 30 perlu diganti tidak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Jadi di sini baris 20 SC jadi 71 jadi berapa? 11. Jadi 11. Oke ya. Terus yang baris 30 72 ini jadi 12. Oh, 12. Oke ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau paletnya 7, counternya 71, 72. Kalau paletnya 1, counternya 11 dan 12. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Yes, Pak. Nah, Jelas, Pak. nanti yang baris 40 seperti tadi sudah disampaikan oleh teman Anda, ini tidak jadi PT7 lagi, tapi jadinya adalah PT1 karena ini adalah palet 1. Nah, maka baris 50 itu juga harus diganti tidak move 7 tetapi adalah move 1. Oke ya. Nah, itu untuk pemrograman palet di sini. Berarti teman-teman sudah memahami semua untuk posisi ini ya, karena nanti ini akan sangat penting untuk program palet kita. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ya, di sini dari palet 5 ini harus kita letakkan jadi ke palet 6. Jadi posisinya di sini akan kita letakkan di sini. Ya. Jadi maka kita harus menentukan di sini. Ini kalau kita
palet 5 berarti kita assign palet 5 berapa kali berapa ini? Halo? 6 kali 4, Pak. 6 kali 4 atau 4 kali 6? 4 kali 6. 4 kali 6. 4 Ya. kali 6. Nah, gini, yang perlu saya catat ke teman-teman adalah gini. Jadi kalau tadi perintah assign, ini kan kolom baris, ya, kolom sama baris. Kalau PA7 kini 46, berarti yang sekarang dianggap kolom itu adalah yang ke atas. Pak, share screen-nya belum? Share screen-nya belum, Pak. Share screen-nya belum, Pak. Share screen-nya mati, Pak. Nggak ada, Pak. Screen-nya hilang. Mati. Ada, coba dicari. Terus dipinkan nanti. Tadi keambil alih. Ambil alih tadi ada yang konten. Sudah belum? Coba diulang Pak share screen-nya. Oke. Di Google Meet-nya, Pak, kayaknya, Pak. Dipin cuy. Saya hentikan dulu ya, coba ya. Ini kok jadi punya siapa ini? Tadi ada yang konten screen. Pak tadi, Pak. Ada, Pak. Udah? Udah Pak. Udah ya? Udah. Pak. Oke. Pencet apa ya mau ya? Oh, berarti belum ngetes saya. Mungkin ngetes dulu kali ya. Mantap. Oke ya. Nah, sekarang sopo. Sekarang kita akan perintah yang ada di sini, ya. Nah, kalau perintah yang ada di sini, kita nanti akan mengambil, ya, memindahkan benda warna orange di palet 5 di sini. Kita akan pindahkan ke benda yang warna orange di palet 6. Jadi dari sini nanti pindah ke sini, ya. Maka kita perlu menggunakan perintah PA palet assign sama PT, ya, palet. Oke. Nah, kita kalau di sini palet 5 berarti kita sudah nantinya membuat posisi dulu, yaitu posisi 50 di sini, posisi 51, di sini posisi 52, dan di sini posisi 53. Sedangkan di palet 6-nya nanti kita cari posisinya. Jadi robot kita gerakkan, kita cari posisinya. Ini posisi 60, 61, 62, dan 63. Nah, kemudian di palet 5 di sini kita assign, karena di sini arah kolomnya 4 kali 6, berarti PA 5, 4,6. Nah, tapi tadi kan ada teman yang bilang bahwa PA5 6,4, ya. Maka kalau Anda assign-nya PA5 6,4, maka yang dianggap kolom itu yang di sini. Ya, Anda bebas di sini. Jadi Anda bisa anggap kolom itu yang naik atau yang mendatar. Itu terserah Anda. Ya, pokoknya kalau nanti misalnya PA 5 itu 6,4, maka di sini ini adalah arah kolomnya, di sini harus arah barisnya. Ya. Maka kalau seperti itu berarti di sini adalah posisi 50, di sini adalah posisi 51, di sini adalah posisi 52, dan di sini adalah posisi 53. Nah, counternya, nanti counter 51 jadi mendatar, counter 52 jadi yang tegak. Itu kalau tadi
PA 5-nya kita assign 6,4. Tapi kalau kita assign-nya 4,6, maka di sini adalah posisi 50, di sini 51, di sini 52, dan di sini 53. Sedangkan counter 51 itu arah tegak, counter 52 arah datar. Jelas? Begitu? Jelas, Pak. Ya, jadi tadi tidak apa-apa kalau Anda tentukan PA 5 6,4 atau PA 5 4,6, tapi Anda harus reorganisasi posisi Anda dan counter Anda, ya. Maka kalau seperti ini, pindahkan dari palet 5 ke palet 6 di sini, kira-kira ada yang belum paham nggak? Perlu saya bahas, saya tulis programnya di belakang atau saya lanjutkan? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Oke ya. Nah, Perlu, Pak. oke, berarti kita akan coba tulis program di belakang. Saya tulis yang agak besar supaya nanti jelas, gitu ya. Ini saya lepas headset saya, soalnya kurang jauh. Nah, kita berarti perlu assign, ya, perlu assign palet 5, ya. Anda lihat itu di situ. Pagi, Pak. Kalau saya bilang di sini, kedengaran nggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Ya. Sampai suaranya. Oke, maka kita perlu assign. Moko. Jadi 10, nanti kita assign PA, ya, 5, Tarik, sis. 4,6. Tadi direkam. Berarti asumsi arah Tadi direkam. kolom kita naik, arah baris kita yang datar. Oke, terus kemudian kita assign juga yang palet 6. Kita assign juga Semongkok. PA 6 itu adalah 4,6. Ya. Nah, kemudian karena kita akan mengambil, ya, benda warna orange yang ada di palet 5 tadi itu diarahkan ke benda orange yang ada di palet 6. Nah, maka kita perlu set counter, gitu ya. Tetapi di sini ada catatan. Gunakan perintah PD dan MA untuk mengatur posisi 20 mili di atas benda. Ya, posisi 20. Dan kita punya posisi aman, yaitu posisi 1. Ya, maka kita perlu mengatur juga adalah perintah PD. Ya, perintah PD 30, ini perintah PD. Dan mungkin ini perintah PD saya taruh di atas. Ya. Jadi ini 10 PD, ya. PD di situ kita namakan posisi 10, 0 itu X-nya, Y-nya adalah 0. Itu Y-nya, maka di sini adalah 20, ya, 20, terus kemudian 0, kemudian 0. Ini adalah Z, ini adalah P, ini adalah M. Ya, kita punya perintah PD, yaitu posisi 10, itu nanti 20 mili di atas semua posisi. Ini adalah posisi 20, ini adalah posisi 30. Nah, kemudian kita perlu set counter. Ya, set counter. Kalau di sini 40, ini adalah set counter 51. Itu isinya harus berapa itu? Kalau set counter 51. 51 isinya harus berapa?
3, Pak. 3. 51 isinya adalah 3. Ya. Terus 50 itu kita set counter lagi 52. Isinya harus berapa? 3 juga. 3 juga. Ya. Set 52 isinya harus 3. Terus kemudian kita set lagi. Set counter yang berapa sekarang? 61. Oke, 61 isinya berapa? 2. 2. Setuju? 3. 3. 2. 2. Berapa? 2 ya. Oke, terus kemudian kita 70 itu set counter 62. 70 atau berapa? 62. 62. Wis. 62. 62,3. Itu ya. Terus selanjutnya apa yang perlu kita tentukan? PT. PT. PT ini 80 itu adalah PT 5. 5, 90 6. PT 6. Ya. Oke. Nah, kemudian kita harus menggerakkan robot. Robot dimulai dari posisi 1. Ya. Robot dimulai dari posisi 1. Maka di sini 100 ya, robot dari posisi 1. Move 1. Kelihatan nggak? Ada, Pak. Jelas, Pak. Oke, terus kemudian 110 apa yang harus dilakukan? Berarti bergerak di atas palet 5. Berarti gimana? MA. MA 5, 5, 10. 10. Setuju? Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Ini ya, 120 berarti 5. MO5. MO 5. Ya, MA 5. Ada yang tidak setuju? Setuju. Oke, terus 130 Gigit. Gigit dipencet close. Ya. Terus 140 MA 5,10, C. C. ya. Terus kemudian 150 MA 6. MA 6,10, C. Ya. 160 itu move 6, C. Ya, Ya, Pak. ya, 170 GO. Ya, terus kemudian 180 di sini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. 180 berarti MA berapa? 6. 6, 6,10. 10 ya, 190 move 1, 200 ED. Nah, tapi perintah kita di sini kan hanya satu benda yang ada di palet 5 dipindahkan ke palet 6 di lokasi tertentu. Nah, tadi semua posisi di palet 5 itu kan posisi 5.
dan semua posisi di palet 6 itu adalah posisi 6. Gitu ya. Nah, posisi 6 itu geser-geser. Maka untuk menggeser-geser itu kita butuh setting di sini. Ya. Jadi perintah counter nanti itu perlu kita geser-geser. Maka nanti kita ada perintah increment counter. Ya, increment counter. Ya. Nah, untuk itu yang contoh ini perlu saya foto, saya kirimkan ke teman-teman enggak? Perlu, Pak, perlu. Halo Pak. Boleh. Loh, kok foto saya yang kirimkan? Nah, kalau teman-teman membaca program ini, tentunya bisa karena tadi kan mengikuti, gitu ya. Nah, tapi akan lebih baik kalau program itu diberi keterangan. Ya, akan selalu lebih baik program diberi keterangan supaya nanti orang lain mudah memahami program Anda. Ya. Di sini kan tidak ada keterangannya blast, gitu ya. Kalau misalnya saya kasih keterangan posisi di atas 100 itu adalah untuk mengambil benda 1, misalnya di palet 5. Terus posisi di atas 150 nanti saya kasih keterangan meletakkan benda di palet 6. Maka orang akan lebih mudah memahami bahwa program antara 110 140 itu adalah mengambil benda di palet 5, program 150 dan seterusnya itu adalah program untuk meletakkan di palet 6. Sedangkan program yang di atas Anda bisa set misalnya adalah untuk setting palet, misalnya gitu ya, setting palet 5 dan setting palet 6, misalnya gitu. Nah, orang akan lebih mudah memahami. Jadi apa yang juga teman-teman lakukan saat mengumpulkan tugas di situ, saya lihat ada beberapa yang memberi keterangan, gitu ya. Nah, keterangan itu akan sangat membantu untuk saya melakukan koreksi. Kalau itu tidak ada keterangannya, mungkin saya akan lebih pusing untuk koreksi tugas Anda. Oke? Nah, yang berikutnya adalah misalnya, ini ya, kita akan memindahkan 4 benda yang ada di bawah itu ke atas semua. Ya. Kita namakan di situ paletnya adalah palet 5. Ya, kita namakan paletnya di situ adalah palet 5. Oke. Nah, maka kita di sini yang tadinya perintah counter itu fix kita tentukan, maka nanti kita bisa menggeser perintah counter itu dengan menggunakan increment counter. Ya, increment counter. Oke. Nah, maka counternya ini harus bergeser-geser terus. Nah, kemarin yang latihan ini sudah dikerjakan belum? Sudah belum ya? Belum kayaknya Pak yang ini. Belum. Oke ya. Aku loncat ke yang satu lagi. Nah, yang kemarin sudah kita bahas adalah ini ya. Iya Pak. Oke, ini karena di sini sudah ada penyelesaiannya. Nah, saya akan memulai dari sini saja supaya teman-teman nantinya mudah. Nanti sebelum kita bahas tugas palet, ya. Nah, di sini karena sudah saya tulis, maka saya akan menjelaskannya langsung dari screen. Nah, kini kita diminta untuk memindahkan semua benda yang ada di palet di sini ke palet 6. Gitu ya.
Jadi mulai dari yang ujung paling kiri bawah, dipindahkan ujung kiri bawah yang ada di palet 6 dan seterusnya. Nah, untuk itu kita perlu skenario, gitu ya, skenario. Jadi programnya nanti skenario-nya adalah seperti ini. Ya, nanti saya akan gambarkan, saya hapus dulu sebentar. Iyalah. Itu 4 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Ya, ini adalah palet 5. Ini adalah palet 6. Oke, kita punya posisi 10 adalah 20 di atas benda. Ya. Oke, nah ini kalau di sini palet 5, maka di sini harus sudah kita tentukan dulu posisi 51. Di sini adalah posisi 52. Di sini adalah posisi, ini posisi 50, di sini posisi 51, di sini posisi 52, dan di sini posisi 53. Nah, kalau yang ada di palet 6, berarti di sini adalah 61, di sini adalah 6, ini adalah 60, 61, 62, dan 63. Ya. Nah, counternya kalau ke sana berarti kan counternya adalah 51, counter ke sana adalah counter 52. Counter ke sana itu adalah 61, counter ke sana adalah 62. Nah, skenarionya kita akan mengambil, ini adalah benda 1. Ini yang akan kita ambil pertama. Ya. Terus kemudian ini harus naik. Nanti benda 2 yang akan saya ambil adalah naik di sini. Ini adalah benda 2 yang akan saya ambil. Terus benda 3. Terus benda 4. Kalau di sini sudah sampai mentok di atas, maka harus diturunkan lagi ke bawah. Ya. Nah, kalau saya mau ngambil benda 1, ya, maka set counter 51 ini isinya berapa? Kalau benda 1 isinya berapa di situ? 0. 0. Ada yang lain? 1. 1. Ya. Berarti di situ counter 51 itu isinya adalah 1. Ya. Counter 51 isinya adalah 1. Ya. Terus counter 52 isinya berapa ya? Counter 52 isinya berapa? 1. 1 juga ya. Oke. Ya. Counter 52 isinya juga 1. Ya. Berarti nanti
kita set pertama kali, counter 51 itu isinya adalah 1. Counter 52 isinya adalah 1. Berarti nanti kita akan mengambil pertama kali di sini. Ya. Terus skenario yang meletakkan itu sama. Di sini nanti akan jadi posisi 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ya. Jadi 1 dari sini akan diletakkan 1 ke sini. 2 akan diletakkan di 2, 3 akan diletakkan di 3, 4 akan diletakkan di 4. Oke ya. Maka kalau kita mau ke posisi 1 di sini, maka set 61 itu juga diisi 1. Ya, yang 562 diisinya juga 1. Ya. Artinya kita di sini akan memindahkan benda 1 ke dari palet 5, ya benda yang ada di sini itu ke palet 6 menjadi di sini. Ya, karena setting pertama 51 1 52 1 6 1 1 6 2 1. Nah, kalau saya akan memindahkan selanjutnya, saya akan memindahkan yang 2 ke 2 di sini. Maka yang berubah yang counter mana? 51 sama dengan 2. Oke, dan 61 sama dengan 2. 61 sama dengan 2. Artinya di sini 51 ini harus kita ganti menjadi 2. Kalau tadi kita isinya kan pakai perintah set counter. Tetapi karena kita punya perintah increment, ya, perintah increment, maka kita bisa menggunakan perintah increment. Ya. Nah, yang di increment kalau 2 sama kalau 2 yang ada di 5 dan 6 yang di increment 51 saja, atau 52 juga perlu di-increment sekarang. Dari 1 ke 2. 51 saja. 51 saja. Oke ya. Berarti untuk sampai di sini, ya, untuk sampai di sini, ini perlu di-increment 51. Di sini perlu di-increment 61. Ya, jadi kalau di sini yang semula 1, ya 51 isinya 1, isi kita increment 51, artinya di sini 51 itu ditambah 1, jadi 2 di sini. Ya, 52-nya tetap, 61-nya yang semula 1 di increment berarti jadi 2. Oke, itu untuk yang 2. Nanti kalau kita putar lagi, kita increment lagi, yang 2 kan jadi 3. Kita putar, kita increment lagi, tadi yang 2 itu jadi 3. Oke. Nah, terus kemudian kita putar lagi, kita increment lagi, yang 3 jadi 4. Kita putar lagi, yang 3 jadi 4. Nah, ini sudah naik. Nah, masalahnya kalau kita increment lagi, ya, kita increment lagi, maka ini kan bablas di atas. Maka harus diberi batas. Harus diberi batas. Di sini juga harus diberi batas. Maka ada perintah namanya equal. Ya, tadi posisi setting 1. Terus kemudian 2, 3, 4. Berarti jika equal 5, maka apa yang harus terjadi? Ya, di sini perlu kita catat. Jika sama dengan 5, jadi increment 51, ini 51 dari 1, tapi jika di increment nilainya 5, maka 51 di sini, ini kan yang semula isinya
4, kalau sudah jadi 5 bablas di sini kan nggak boleh. Maka ini harus diubah lagi menjadi di sini. Ya, jadi diubah lagi menjadi 51 lagi. 51 sama dengan 1. Jadi ini dinaikkan, kalau sudah mentok diturunkan lagi jadi 1. Naik, mentok, turun lagi 1. Naik, mentok, turun lagi 1. Seperti itu. Nah, saat kemudian ini naik, ini mentok, terus kita turunkan lagi jadi 1. Kan turun lagi ke sini. Nah, kalau 52-nya tidak kita ganti, maka yang terjadi dia akan ngambil di sini lagi. Ini, turun lagi, ini. Padahal kan dari sini, setelah itu kan ngambil yang di sini. Maka saat di sini sudah mentok dan diturunkan ke 1, kita harus menggeser 52-nya. 52-nya harus kita increment 52. Ini kalau sudah diletakkan di sini mentok, harus turun lagi, di sini harus kita increment 62. Ya. Jadi skenario-nya nanti ambil sini. Kalau sudah mentok, turun lagi, ini digeser. Sini, mentok, turun lagi, digeser. Naik, mentok, turun lagi, digeser. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, siap ya. Nah, maka program ini kita set ya. Ini adalah program solusi untuk palet. Kita set di sini. Ini kita assign dulu palet 5 dan palet 6. Terus kemudian kita punya perintah posisi define, yaitu posisi 10. Maka di sini posisi define posisi 10 ya. Paletnya kita assign 4 kali 6. Nah, tapi tadi kalau misalnya Anda mau assign-nya 6 kali 4 juga bisa. Ya, tapi nanti programnya juga akan berubah di sini yang lain, ya. Nah, misalnya kita set 4 kali 6. Di sini juga 4 kali 6. Maka kita set di sini 5, 4 kali 6, 4 kali 6. Terus counternya, yang ini arah 51, arah 52, arah 61, arah 62, kita set semuanya 1. 1, 1, 1, 1. Ya. Saat kita set 1 berarti semula kita akan mengambil dari yang pojok kiri bawah dan akan diletakkan di pojok kiri bawah yang ada di palet 6 di sini. Ya, karena kita set counternya 1, 1, 1, 1. Nah, terus kemudian kita punya program utama karena di sini itu jumlahnya 24, maka kita akan ada 24 kali muter. Ya, pakai perintah repeat cycle 24 sama NX di sini. Berarti nanti baris 80 dan 90 di sini itu akan berulang sebanyak 24 kali tergantung dari jumlah bendanya yang ada di sini. Berarti 24. Nah, kemudian perintah yang 80 ini kita masukkan di subprogram. 90 nanti kita masukkan di subprogram 400. 80 itu ngambil, 90 itu naruh. Itu ya ceritanya programnya. Oke, maka kemudian kita karena akan ngambil di palet 5, ya, karena akan ngambil di palet 5, maka kita namakan di sini adalah posisi 5 dengan posisi PT 5. Nah, pertanyaan saya, PT 5 di sini ya, sekarang itu posisinya ada di mana? Kalau di palet ini. PT 5 pojok kiri bawah. Setuju? Ada yang tidak setuju? Gimana? Setuju ya? Oke. Setuju, Pak.
Jadi PT5 di sini, ini kasusnya adalah di pojok kiri bawah, di palet 5. Kenapa? Karena pas posisi pertama kali ini kan nilai counter 51 dan 52 kan semua masih 1. Maka di pertanyaan yang sama, di baris yang 400 di sini, PT6 di sini, ini posisinya juga di pojok kiri bawah, di palet 6. Karena setting 61 dan 62 itu semuanya masih 1. Begitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang benda itu kan akan mengambil di sini, di palet 5 yang pojok kiri bawah. Maka robotnya kan harus menuju ke atasnya dulu. Maka di sini kan ada MA510. Karena kita punya definisi posisi 10, 20 mili di atas benda. Maka ini posisinya sekarang, ini adalah di atas benda di pojok kiri bawah yang ada di palet 5. Terus kemudian ini pas di benda di pojok kiri bawah di palet 5. Terus grippernya nutup, terus dia naik lagi. Nah, naik itu kan nanti harus dipindahkan ke atas palet 6. Tapi sebelum saya memindahkan, saya akan menggeser dulu counternya. Ya, dari ngambil pojok kiri bawah sampai posisi di atasnya mengambil benda, ini saya geser dulu. Ya, saya geser dulu supaya nanti PT5 yang ada di langkah berikutnya, PT5-nya itu sudah bergeser. Jadi ini dari pojok kiri bawah saya naikkan increment 51. Maka di sini increment 51. Ya, saya naikkan. Nah, kemudian saya bandingkan. Ya, saya bandingkan. Tadi kan kalau ini naik sampai mentok, maka kalau sudah mentok harus diganti lagi ke 1 lagi. Naik, mentok, geser 1 lagi, gitu ya. Nah, maka di sini kita naikkan, terus kita cek naiknya itu sudah mentok belum. Kalau sudah sama dengan 5 kan berarti sudah mentok. Maka harus saya set menjadi 1 lagi. Kalau saya set 1, 52-nya saya naikkan. Maka dia akan balik ke 200. Ya, tapi kalau belum mentok, maka di sini dia sudah balik ke sini. Dia balik ke program utama. Terus kemudian gusuk 400. Berarti tadi yang mengambil dari pojok kiri bawah akan diletakkan di pojok kiri atas. Pojok kiri bawah. Ya. Nah, nanti kalau kemudian kita sudah meletakkannya dan sudah posisi robot di atas pojok kiri bawah di atasnya, maka kita harus menggerakkan 61 kita geser. Ya, kalau sudah mentok di set 1 lagi. Kemudian yang 62-nya digeser. Maka di sini di increment 1 kalau sudah mentok di set 1 lagi, yang 62-nya dinaikkan, dia balik ke program utama. Ya, itu baru 1 kali. Kan repeatnya 24, berarti ngulang lagi. Nah, ulang lagi kan GS20, 200. Kalau GS200 di sini, PT5-nya sekarang posisi di mana? Di mana? Di 2, Pak. 52. Oke, posisinya yang semula di pojok kiri bawah, ini naik ke atasnya. Ya, kalau di gambar di belakang itu saya tuliskan di posisi 2 di sini. Ya, meskipun di sini nanti kan posisinya semua jadi posisi 5. Jadi posisi 5 yang tadi sama posisi yang 5 sekarang ini berbeda. Tadi posisi 5-nya ada di sini, sekarang posisi 5-nya ada di sini. Ya, demikian pula posisi 6 ini sekarang sudah bergeser menjadi di atas di sini karena tadi sudah kita naikkan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Halo? Jelas? Atau belum? Atau belas? Masih bingung yang IC 51, CP 51 itu Pak, EQ 5. Ini di sini ya, di 250, 260, 270. Ya? Betul? Pak. Betul ya? Oke. Tadi kita kan punya skenario. Ya. Skenarionya itu kan ngambilnya dari pojok kiri bawah, kemudian urut, kemudian ngambilnya naik, kemudian ngambilnya naik, kemudian ngambilnya naik. Ya, urut gitu ya. Kalau ini sudah mentok di atas ini, saya akan mengambil yang di sini. Ya, kemudian naik, kemudian naik, kemudian naik. Kalau sudah mentok, ngambil di sini. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomong palet 5, maka arah ke atas, arah kolom ini adalah 51 counternya. Ya, 51. Kalau yang datar, ini counternya adalah 52, kalau palet 5. Kalau palet 6, ini 61, ini adalah 62. Nah, tadi, kenapa kok di sini ada IC 51, compare 51 jika sama dengan 5? Karena pada saat setting pertama kali counter, 51 ini kan nilainya 1. Nilainya 1. Kalau 51 nilainya 1, berarti kan di sini. Karena apa? Karena 52 juga 1. Jadi karena 511, 521, maka posisinya ada di sini. Nah, kalau di sini tidak kita naikkan, ya, kalau tidak kita naikkan, terus langsung kita masukkan ke program utama, yang terjadi nanti ngambilnya akan di sini terus. Ya, akan di sini terus. Karena apa? Nilai 51-nya kan tetap 1, nilai 52-nya tetap 1. Maka dia akan ngambil di sini terus. Padahal kan kita setelah ini diambil bendanya kan hilang. Kita pindah ke atasnya. Nah, karena pindah ke atasnya, kita perlu menaikkan counter yang arah kolom. Yaitu counter 51 perlu kita naikkan 1. Nah, kita naikkan 1 itu perintahnya pakai perintah increment 51. Jadi increment 51 itu supaya bendanya yang semula yang diambil di pojok kiri bawah, ini jadi sekarang di ke atasnya. Nanti kalau sudah diambil, jadi di atasnya, maka di increment 1 lagi. Kalau sudah diambil, di atasnya, di increment 1 lagi. Nah, perintah equal di sini, ini tujuannya untuk membatasi. Kalau ini Anda increment 1, ini Anda increment 1. Kalau Anda increment 1, increment 1 lagi, maka yang terjadi bablas di palet. Increment 1 lagi, nah robot akan ngambil di atas ini. Padahal kan paletnya kalau sudah mentok di sini, harus Anda turunkan ke bawah. Jadi increment 51 naik, increment 51 naik, increment 51 naik, increment 51, oh nggak boleh naik. Harus kita batasi. Kita batasi adalah equal di sini. Kalau sudah ini 1 berubah jadi 2, berubah jadi 3, berubah jadi 4. Kalau berubah jadi 5, jangan. Kalau berubah jadi 5, maka nilainya harus Anda set 1 lagi. Kalau di sini kita naikkan, dan sudah kita bandingkan nilainya 5, nggak boleh. Maka harus di set 51 jadi 1 lagi. Nah, kemudian kenapa perlu increment 52? Karena di sini setelah ini naik, setelah ini naik mentok, Anda set 1 lagi. Kalau yang 52 Anda tidak tambahkan, maka dia akan ngambil dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, balik lagi dari sini, dari sini, dari sini, dari sini terus. Maka 52-nya di sini perlu Anda naikkan supaya kalau di sini sudah mentok, Anda pindah lagi ke 1, ini Anda geser ke kanannya. Naik, mentok, pindah lagi ke 1, geser ke kanannya. Naik, mentok, pindah lagi ke 1, geser ke kanannya. Begitu? Kira-kira membantukah? Iya Pak, membantu Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Loh? Masih ada lagi? Pak, Ya. kalau yang SC52-nya itu kan juga di increment, nah itu perlu dikasih equal juga nggak tahu itu? Karena kita sudah batasinya di sini, Mas. Ya, kita sudah batasi di repeat cycle 24. Jadi nanti kalau di sini sudah naik, mentok kan 4. Terus turun, increment 52 toh, naik, mentok, sudah 8 benda. Naik, mentok, sudah 12 benda. Naik, mentok, sudah 16 benda. Naik, mentok, sudah 20 benda. Terus kemudian naik, mentok, sudah 24 benda. Nah, kalau 24 benda, maka yang terjadi di sini kan sudah 24 kali nih. Langsung selesai. Makanya increment 52-nya ini tidak perlu diberi equal karena sudah diselesaikan di program utama. Begitu? Oke, Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ada? Ada? Belum, Pak. Lanjut. Oke, kalau tidak ada, nah kita menggunakan cara yang sama, berarti nanti kan kita akan mempunyai program yang sama, tapi ditambah satu subprogram lagi, yaitu untuk tugas palet di sini, ya. Jadi tugas palet di sini, ini saya besarkan. Anda lihat di sini. Kalau tadi latihan yang tadi itu kan hanya memindahkan dari palet, terus dipindahkan ke palet 2. Ya. Tapi yang sekarang dari palet di sini ini harus dipindahkan ke mesin. Misalnya mesinnya ini mesin pengetesan. Bisa saja nanti mesinnya adalah mesin CNC gitu ya. Jadi robot mengambil benda mentah ya dari palet ini dinamakan palet 1 gitu ya. Terus kemudian ditaruh di mesin CNC, terus kemudian robotnya akan menunggu. Kalau proses CNC selesai, robotnya akan mengambil, diletakkan di palet 2. Jadi palet 2 ini adalah benda jadi, sedangkan palet 1 ini adalah benda mentah. Nanti kan Anda bisa membuat sistem otomasi seperti itu menggunakan robot. Ya. Nah, karena bendanya itu supaya nanti robot bisa mengambil semuanya di situ, alternatifnya sebetulnya banyak. Ada bendanya ini dimasukkan lewat konveyor, misalnya gitu ya. Terus kemudian bendanya diletakkan di konveyor. Tapi kalau kita misalnya sistemnya model batch, ini bendanya ada di palet, disusun palet. Jadi kalau nyusunnya ngawur, tidak di model palet, misalnya nyusunnya ngawur, bisa nggak kira-kira? Jadi di sini nyusunnya ngawur. Terus bendanya harus Anda ambil satu-satu, Anda taruh mesin CNC misalnya. Bisa nggak di sini nyusunnya ngawur? Kira-kira bisa nggak? Misalnya saya mau ini bendanya tidak saya susun palet, saya taruh di satu wadah gitu, kerupuk gitu ya. Ini kira-kira benda robot bisa nggak nanti ngambil benda ini satu-satu diletakkan di mesin, kemudian ditaruh di palet misalnya kalau sudah jadi. Kira-kira bisa nggak? Ada yang punya ide? Perkiraan Ya? bisa, Pak. Nggak tahu, Pak. Bisa, kalau bisa alasannya kira-kira atau caranya bagaimana? Bendanya ditumpuk di sini ngawur, gitu ya. Caranya kira-kira bagaimana? Ya, sensor kali, Pak. Sensor. Sensornya sensor apa? Pakai program interrupt, Pak. Program interrupt. Apalagi?
Misalnya, robot itu Anda, gitu ya. Kalau ini ditaruh di dalam palet, Anda bisa mengambil dengan mudah. Terus, ini bendanya tidak di palet, tapi di dalam satu ember, gitu ya. Pruk, gitu, di bendanya taruh ember. Kira-kira Anda bisa nggak mengambil benda di ember tadi, terus kemudian meletakkan di mesin? Butuh apa Anda supaya bisa? Mata, Pak. Mata, ya. Anda butuh mata. Dengan mata Anda akan tahu, satu, bendanya ada di mana. Ada di mana? Ada di mana itu kan ngomong posisi. Robot itu kan selalu manipulatornya itu dibagi menjadi dua. Manipulator untuk posisi XYZ dan manipulator untuk orientasi PHR, ya, kalau 6 aksis. Jadi Anda mesti bisa, oh bendanya ada di ember, benda satu saya ambil yang paling atas sendiri, saya ambil yang paling atas. Kemudian kalau menurut Anda posisi benda di mesin CNC itu harus tertentu atau bisa ngawur? Harus tertentu. Harus tertentu. Maka bendanya kan harus Anda masukkan dengan posisi dan orientasi tertentu. Tadi di ember Anda baru tahu posisinya seperti itu. Tapi kan Anda harus cari informasi lagi. Bendanya itu di ember dan posisinya gimana? Orientasinya gimana? Bendanya itu tidur atau berdiri atau miring ke kanan atau miring ke kiri kan Anda harus tahu. Karena saat nanti Anda ambil, terus kemudian Anda letakkan di mesin, letakkannya itu harus sama, ya. Posisi orientasinya harus sama. Kalau tidak, ya mesinnya tidak akan bisa mengerjakan dengan baik. Maka pertanyaan saya, jika Anda bendanya di sini ngawur, itu bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tetapi Anda butuh effort tambahan. Effort tambahan berarti satu, Anda harus ada kamera, gitu ya, harus ada kamera, dan kameranya itu nanti harus bisa diprogram supaya dia tahu posisi bendanya dan orientasinya. Sehingga saat robot itu mengambil, robot itu tahu harus gerak kemana dan harus muter bagaimana supaya orientasinya pas. Ya, begitu ya. Jadi butuh effort tambahan. Bisa. Nah, effort tambahan itu konsekuensinya apa? Satu, lebih mahal. Ya, satu, lebih mahal. Dua, lebih sulit untuk programmingnya, gitu ya. Bisa, gitu ya. Tetapi salah satu keuntungannya apa? Fleksibel. Karena ada mata tadi, bendanya kamu taruh aja, saya langsung bisa ngambil dan memposisikan dengan pas. Keuntungannya fleksibel, tapi kelemahannya lebih mahal dan programnya lebih susah. Maka di industri itu selalu mencoba menyederhanakan pekerjaan gitu. Woi ya kalau dikelumprukno kayak gitu, saya susah nanti harus pakai kamera, programnya harus susah karena setiap benda nanti kan posisinya tidak beraturan, orientasinya tidak beraturan. Maka saya menyederhanakan itu supaya mudah. Oke, bendanya saya taruh di dalam palet dan posisi orientasinya sudah fix, sudah jelas. Sehingga saya tidak perlu kamera, programnya saya jadi lebih mudah. Ada program palletizing, jadi lebih mudah. Begitu ya. Jadi sebetulnya mesin yang ada di industri, robot, itu pengennya adalah meniru manusia. Jadi kalau kita bicara industri, siapa yang paling fleksibel di sana? Itu adalah manusia. Ya. Jadi pengennya robot itu dibuat ya kayak duplikasi manusia, benar-benar fleksibel. Tapi belum ada kemampuan ke arah sana. Ya, belum ada kemampuan ke arah sana.
Kalau ada kemampuan ke arah sana, robot itu bisa betul-betul menggantikan Anda, ya tentunya fleksibilitas di industri akan sangat tinggi. Jadi robot itu saya bilang fleksibel, tetapi masih kalah fleksibel jika dibandingkan dengan manusia. Ya. Nah, kalau kamu bicara fleksibilitas, misalnya gini, ada satu proyek sampai sekarang, ini proyek besar, tetapi belum ada yang bisa menangani. Proyeknya ini di PT Mattel. Proyeknya adalah apa? Namanya grooming. Grooming, tahu grooming itu apa? Nyisir rambutnya boneka. Nah, dia di situ itu butuh orang. Karena di situ nanti butuh disisir, ada yang dikelabang, ada yang kemudian diputer-puter dan sebagainya. Jadi rambut ini sangat fleksibel dan kemudian harus dibentuk dan butuh fleksibilitas. Maka di situ belum bisa digantikan oleh robot. Ya, sampai sekarang itu tetap butuh tenaga manusia. Karena apa? Di situ butuh fleksibilitas yang sangat-sangat tinggi. Butuh unsur seni juga gitu ya. Jadi rambutnya dibentuk supaya kalau dilihat menarik gitu ya. Nah, maka kalau misalnya karena fleksibilitas robot itu terbatas, maka ya bantulah robot gitu ya, bantulah robot. Maka untuk program palletizing di sini, daripada saya bendanya saya masukkan di tempat ember yang orientasinya nggak jelas, posisinya nggak jelas, ya saya bantu susun lah gitu ya. Nanti tugasnya robot tinggal ngambil satu-satu di machining, kalau sudah selesai ditaruh, gitu kan gitu. Itu pekerjaannya jadi lebih simple gitu ya, lebih simple buat si robot. Nah, semula kan mungkin Anda butuh tenaga orang hanya untuk ngambil benda, terus letakkan di mesin, terus setelah mesinnya selesai, diletakkan di benda jadi, ya, Anda ambil lagi benda. Nah, ini kan pekerjaan yang sebetulnya bisa dilakukan oleh robot karena sudah Anda buat tertentu. Gitu ya. Nah, di sini kalau kemudian dari palet di sini tadi sudah langsung lalu di palet, itu sama dengan solusi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita dari palet ditaruh di mesin, terus kemudian dari mesin ditunggu 5 detik ditaruh di palet. Jadi ambil, naik, geser, turun, naik, nunggu, ambil, geser, naik, geser, turun, naik, geser lagi sini. Ya, ambil gitu ya. Naik, geser, turun, naik, kemudian dia nunggu, terus turun lagi, naik, geser, turun, naik, ambil lagi, gitu ya. Nah, untuk mengambil di palet di sini, bendanya kan sudah kita tata. Ini ada 60 benda. Ya, kalau Anda pakai program normal, berarti Anda butuh posisi 60 di sini. Yang posisi atasnya pakai PD, terus di sini Anda cari posisi 10, posisi seterusnya sampai posisi 60. Di sini juga Anda harus punya posisi yang 60 juga. Maka supaya itu mudah, ada program palet, Anda tidak perlu 60 posisi Anda cari, Anda hanya perlu posisi di pojok sama pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berikutnya kita harus pakai skenario. Skenario kita ya, palet 1 ini posisi pojok kiri bawahnya ada di sini. Ya, posisi 10 itu ada di sini. Ya. Posisi 11 ada di sini. Berarti arah kolom ke atas sini. Ya, arah kolom ke sini, ke kanan. Ya, terus kemudian arah barisnya turun. Ya, arah barisnya turun. Nah, ini yang saya lihat di tugas Anda kemarin ini, teman-teman masih bingung, gitu ya. Jadi posisi baris sama kolom itu tergantung dari bagaimana Anda strategi Anda. Kalau di sini, ini posisi 10 di sini, posisi 11 di sini,
posisi 12 ini, posisi 13 di sini. Berbeda dengan yang palet 2. Ini posisi 20 di sini, 21 di sini, posisi 22 di sini, ini posisi 23 di sini. Nah, pertanyaan saya, kalau ke sana, ke palet 1 ke kanan itu adalah jaraknya 10, ke bawah adalah jaraknya 6. Kalau di sini adalah posisi 10, kalau kita assign PA1 berapa koma berapa? Halo? 10,6. PA1 10,6. Nah, 10,6. Kalau PA2 PA2 berapa? 15,4. 15,4. Ini karena kita mengasumsikan atau merencanakan skenario kita ini adalah posisi 10, ini posisi 11, posisi 12, posisi 13. Nah, sekarang kalau saya posisi 10 saya itu ada di sini. Terus kemudian di atas sini adalah posisi 11, kemudian di kanan di sini posisi 12, di ujung sini adalah posisi 13. Maka PA1 jadi berapa, koma berapa? 6,10. 6,10. Yang lainnya setuju? Setujukah yang lain? Setuju ya? Setuju ya, mudeng loh ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kemudian sama, ini posisi 20 tidak di sini. Posisi 20 adalah di sini. Kemudian posisi 21 di sini. Posisi 22 di sini. Posisi 23 di sini. Maka PA2 itu jadi 15,4 di sini. Ya, 15,4. Nah, set counternya, kalau di sini tadi misalnya set counter di sini set counter 11, di sini 12. Kalau posisinya itu adalah di sini 10-nya, maka di sini jadi set counter 11, ini set counter 12. Nah, di sini jadi PA sama counter itu akan berpengaruh terhadap strategi Anda. Anda mau menganggap posisi 10 di mana, posisi 11 di mana, posisi 12 di mana, dan untuk yang palet 2, posisi 20, 21, 22, 23 di mana. Gitu ya. Nah, soalnya kemarin saya lihat di tugas Anda ada yang kebalik-balik. Ya, ada yang kebalik-balik. Nah, itu menunjukkan satu, kemungkinan Anda mengerjakannya hanya nyuntuh, terus kemudian posisinya dibalik gitu ya, sengaja dibalik malah salah gitu ya, atau nggak tahu atau memang nggak paham gitu ya. Jadi posisi kolom dan baris ini bisa Anda putar-putar, terserah mau yang jadi baris yang mana, yang jadi kolom di mana gitu ya, yang tergantung dari posisi 10. Oke, maka strategi kita nanti adalah ngambil dari sini, terus kemudian diletakkan di sini, taruhnya pertama adalah di sini. Kemudian naik. Kalau sudah mentok, turun, geser ke sini. Naik. Kalau sudah mentok, turun, geser ke sini. Naik. Kalau sudah mentok, turun, geser sini. Kalau di sini, diletakkan di sini, naik. Kalau sudah mentok, geser sini. Kalau sudah mentok, geser sini. Ya, kalau sudah mentok, geser sini. Maka ini adalah programnya. Kita definisikan misalnya ini posisi 50. Posisi 50 adalah 20 mili di atas sumbu Z. Ya, ini PD. Kemudian NT ini adalah nesting. Anda nggak pakai nesting juga nggak apa-apa. Kemudian PA1 ini 10 kali 6. PA2 itu adalah di sini 15 kali 4. Ini 15 kali 4. Ya. Terus kemudian kita set counter 11-1, 12-1, 21-1, 22-1. Oke. Kemudian karena jumlahnya bendanya ini 60, maka kita set
60 kali repeat cycle-nya. Ya, kita set 60 kali. Terus kemudian kita punya 3 subprogram. Subprogram pertama adalah ngambil di palet. 1. Subprogram kedua adalah mengerjakan di mesin. Subprogram yang ketiga adalah meletakkan di palet 2. Maka di sini kita kerjakan di palet 1. Ya, palet 1 dulu. Kita mengambil benda di palet 1. Palet 1 tadi kan kalau di sini set counter 11 1, 12 1, maka saat kita namakan di sini PT1 berarti ada di pojok yang ada di sini. Ini PT1 sekarang ada di sini. Ya. Oke, terus kemudian kita di atasnya speednya kita kurangi, terus kita ambil bendanya gitu ya, terus naik, terus kemudian sebelum naik kita increment ya, yang 11 tadi yang semula di sini kan kita mau naikkan. Nah, kalau nanti sudah naik, sudah mentok sampai ke 11, maka di sini kalau sudah sama dengan 11 jangan bablas. Kita set 1 lagi, tetapi yang 12 harus kita naikkan. Kita balik ke program utama. Kemudian meletakkan di sini. Ini proses di pengetesan. Gitu ya. Ngetes, kalau sudah ngetes, kemudian dia balik ke posisi program utama. Kemudian dia meletakkan di sini. Ya, meletakkan di sini. Ini PT2. PT2 yang ada di sini itu posisinya adalah di pojok kiri atas di sini, ya, karena ini set counternya tadi kita set 11 dan posisi 20 tadi ada di sini. Maka kemudian kalau sudah diletakkan, ya, ini saya naikkan 21 saya naikkan. Jika lebih dari 16 jangan bablas, harus diubah ke 1 lagi, dua-duanya saya naikkan. Begitu? Ada pertanyaan? Ini nanti akan saya share di Google Classroom. Ya. Nah, nanti silakan cek tugas yang kemarin Anda kumpulkan. Kira-kira tidak harus sama di sini, karena nanti posisinya juga bisa Anda ubah-ubah 10 dan 11 dan sebagainya. Tetapi jangan sampai antara rencana dan eksekusi di program itu kebalik gitu ya. Kebalik. Itu yang saya lihat di beberapa program teman-teman. Begitu? Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Oke ya. Nah, kalau sudah ini nanti sebentar lagi akan saya share di Google Classroom Anda supaya teman-teman nanti bisa belajar. Gitu ya. Nah, sebentar ini saya stop dulu.